Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pagi ini, karena suara saya juga kenceng, mungkin masker tak perlu saya buka. Saya termasuk orang yang disiplin pakai masker soalnya. Puji nama Tuhan, kita hari ini akan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk kehidupan kita. Betapa besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kelahiran Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia. Bahkan sampai kematiannya Tuhan Yesus Kristus menebus segala dosa kita. Betapa kita orang-orang yang percaya dipakai, dipelihara Tuhan dan dianugerahi segala di dalam kehidupan. Oleh sebab itu kita wajib selalu memuji, memuliakan, membesarkan Tuhan. Kita harus menghormati, harus kita meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus, karena mereka mati di kayu salib hanya untuk penebusan dosa-dosa kita orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita akan ibadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan sebentar nanti ada telur-telur yang dihias. Saya sudah tidak ikut menghias karena saya nggak bisa melukis. Saya jujur tidak bisa melukis, nanti lukisan saya malah akan kalah dapat nomor nanti. Jadi biar adik-adik semua yang melukis telur dengan kasih murah Tuhan, hikmat Tuhan, kita memuji memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan menebus segala dosa kita, Tuhan menjadi keselamatan kita, bahkan Tuhan menjadikan kita di dalam surga yang Tuhan tempat, yang kita akan ditempatkan bersama-sama Tuhan. Oleh sebab itu kita harus selalu memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan, kemampuan, ini semata hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan pada saat ini juga, kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, itu juga kekurangan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian besar anugerah-Mu, ada sebagaimana Mu ada.
firman kita. Kelahiran Yesus di dalam Matius 1 ayat 21, Dia akan menyelamatkan dunia, bahkan Dia menyelamatkan kita semua. Kematian Yesus Kristus yang ada di Matius 27 ayat 50 dan 51. Tabir di kemah suci sudah terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya Tuhan Yesus mengampuni segala dosa-dosa orang, mau dosa besar, mau dosa kecil, mau untuk orang yang besar, untuk orang yang kecil, Tuhan telah mengampuni. Ini telah diajarkan berapa kali Bapak Gembala ngajarin saya, Pak Rudi, sama Om Benyamin sudah bawa dalam kemah suci. Tante Ana juga sudah memberi pelajaran. Jadi kita jangan dilupakan betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Memang dulu, kalau minggu kemarin Bapak Kus bilang katanya manusia jatuh ke dalam dosa dari Adam, makan buah-buah kebenaran dan buah yang baik dan yang tidak baik. Tapi Yesus sangat mencintai umat-umatnya dan jemaatnya. Bahkan Dia korban di kayu salib sampai mati hanya untuk menebus dosa-dosa kita dan saudara-saudara semuanya. Oleh sebab itu kita tetap terus akan memuji-muji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan dimanapun kita berada, saat manapun kita berada, kita selalu akan memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kita bisanya hanya memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Segala apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita kembalikan kepada Tuhan Yesus, tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita tetap setia diri Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Lebih-lebih saudara yang seperti saya usianya sudah usia bonus, saya selalu ingin terus memuji-muji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kalau kita masih dikasih kesehatan, kasih kesempatan untuk beribadah, bahkan dikasih makan enak, itu semuanya hanya oleh anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan berdiri, kita akan yang saat ini datang lagi.
nanti berdoa aja Tuhan pasti sembuhkan. Haleluya. Tuhan telah menebus dosa kita, mati di atas kayu salib untuk kita. Oleh sebab itu kita akan ujian. Betapa baiknya Tuhan. Kalau kita bicara tentang Paskah, ada di Bilangan 9 ayat yang kelima, yaitu bulan pertama hari yang ke-14 kita harus makan perjamuan Paskah. Ada juga yang firman Tuhan mengatakan di bulan kedua hari yang ke-14 itu sebetulnya juga bicara tentang Paskah. Tapi kalau orang-orang dunia itu dipakai hari Valentine. Jadi sebetulnya semuanya itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita bisa pelajari. Seharusnya hari Paskah memperingati Tuhan kita, pengorbanan Tuhan kita tetap selalu berada di bawah naungan kaki salib Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Kita nikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, sehingga kita pulang tidak sebagaimana kita datang. Kita pulang mendapat berkat kebenaran firman Tuhan, berkat peringatan Paskah, berkat kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib, dan kita tetap akan ada sebagaimana saat ini ada. Kita akan kemudian kurindu firman-Mu, kurindu sabda-Mu. Oh,
kita bersedia Bapak Rudi buka dulu. Sebelum doa, berfirmanlah Tuhan, kita pujikan kepada Tuhan. Kesempatan pagi hari ini kembali kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu memang terkadang Tuhan menjadi pelesut bagi kami. Terkadang firman-Mu menjadi teguran buat kami. Kami yakin dan percaya firman Tuhan adalah pelita bagi langkah kaki kami Tuhan. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Kami menjalani hari hidup yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah firman-Mu sendiri. Engkau sendiri yang berbicara ya Tuhan. Begitu juga dengan kami yang duduk mendengarkan pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus juga menguasai kami semua. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, firman-Mu yang diberitakan, kami membawa pulang menjadi sukacita, menjadi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang tidak sebagai kami pulang tidak sebagaimana kami datang, tetapi kami pulang membawa berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyambut firman-Mu hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita ada dalam peringatan Paskah tahun 2022. Saya buka saja maskernya. Hari ini kita memperingati hari Paskah dan pada kesempatan ini kita diberi tugas untuk menghias telur Paskah. Puji Tuhan, ada yang bisa membuat, ada yang belum, tapi saya melihat begitu banyak ya yang sudah mengambil bagian untuk kita memperingati Paskah dan lewat menghias akan telur Paskah. Kalau dilihat satu-satu, nggak ada yang sama hiasannya,
tetapi telurnya sama semua. Rasanya juga sama masih. Puji Tuhan, ya, haleluya. Nanti panitia penilai lihat mana yang paling unik, sebab semuanya unik. Mana yang paling unik, ya? Puji Tuhan. Saya mengingat sedikit tadi malam saya mengumumkan minggu yang lalu, kalau saya tidak buat, rasanya kok ya apa ya. Tapi beberapa hari yang lalu sudah diumumkan saya mau membuatnya. Walaupun saya di sekolah dulu tidak pandai melukis seperti Pak Tomo tadi, ya, puji Tuhan. Kemudian saya buat saja tadi malam. Saya buat, saya ambil kertas, saya ambil 3 telur asin, kemudian saya mulai ya melukis. Saya belum tahu ini lukisan seperti apa ini nanti jadinya. Tetapi telur pertama saya lukis, terus lihat-lihat, oh ini salib di tengah dunia. Ini gambarannya. Terus berikutnya salib di atas gunung, telur yang berikutnya. Di atas gunung ada 3 salib, tapi salib Yesus, salib merah yang paling tinggi. Kemudian telur yang ketiga, gambar apa ini? Saya ingat dulu, ya, kita punya gambar besar di sini, Bahtera Nuh. Ya, saya gambar Bahtera. Benderanya salib. Saya ajak Ibu Ana ikut serta. Ibu Ana cuma lihat saja. Setelah selesai saya foto, saya kasih lihat sama Ibu Ana. Oh, senyum-senyum juga. Ya, puji Tuhan. Ya, berbagai upaya, ada orang tua, ada orang muda, ada anak-anak. Ya, kita coba membuatnya. Ya, puji Tuhan. Tahun depan bukan lagi menghias telur Paskah. Saya pikir-pikir tadi sementara ibadah, oh, tumpeng Paskah tahun depan. Kita bikin kecil tumpeng Paskah, mungkin ada yang warnanya kuning, coklat, hijau, dan lain-lain. Kita bawa ke gereja, dikasih penilaian, bawa pulang ke rumah, kita makan Paskah tumpeng di rumah. Puji Tuhan. Kalau yang ini telur kita bawa kembali ke rumah. Tapi jangan cepat-cepat dimakan, difoto dulu berulang kali. Tadi sudah banyak yang memfotonya, ya. Puji Tuhan. Jadi kita mengingat Paskah lewat kita membuat kenang-kenangan, ya, melalui penghias ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di kalender dikenal atau secara umum dikenal hari ini suka disebut Jumat Agung. Tapi kalender menulis kematian Isa Al-Masih, ya, dalam bahasa Arab, Isa Al-Masih, ya, dalam Alkitab, yaitu peringatan kematian Yesus. Kematian Yesus itu adalah berbicara tentang Paskah, ya. Jadi Paskah adalah domba yang disembelih di Mesir dalam Keluaran 12. Kemudian
Pada malam itu orang Israel keluar dari Mesir. Puji Tuhan, itu sejarah awalnya. Ya, jadi Paskah adalah penyembelian anak domba. Puji Tuhan, dalam perjanjian baru maka anak domba sudah berubah. Yesuslah anak domba ini. Yesus disalibkan, ya, sama seperti perjanjian lama, anak domba disembelih. Puji Tuhan. Maka Yesus disalibkan supaya umat percaya keluar dari gelap, pindah kepada terang di dalam Tuhan. Dari dosa kepada kebenaran, keselamatan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kesempatan ini saya mau mengajak kita membaca dalam kitab Yohanes pasal 3. Ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat ke-21. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Bersama-sama kita membaca firman Tuhan ini. Puji Tuhan. 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggikan pula ibadah guru, demikian juga manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya oleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menangkap dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya ia nyata bahwa perbuatan-perbuatannya yang dilakukan dalam Allah. Amin. Firman Tuhan. Dalam peringatan Paskah kali ini, kita membaca ayat-ayat ini melalui Rasul Yohanes. Tuhan menjelaskan apa artinya Yesus ditinggikan. Ayat 14 bagian B, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Puji Tuhan. Hari ini peringatan Paskah, firman Tuhan datang, anak manusia harus ditinggikan. Tuhan pakai Rasul Yohanes membaca perjanjian lama tentang satu kisah pada zaman Musa.
Di zaman Musa banyak peristiwa. Salah satu peristiwa yaitu orang Israel berbuat jahat kepada Tuhan. Kemudian ular-ular datang menerkam dan mereka yang terluka mati. Kemudian orang-orang Israel heboh. Oh, apa gerangan ini? Minta Musa doakan. Dan kemudian Tuhan perintahkan kepada Musa ayat 14 bagian A, yaitu dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Sebagaimana Musa Israel di padang gurun Sinai, dalam perjalanan dari Israel menuju ke negeri yang dijanjikan, negeri Kanaan, negeri Israel sekarang ini, maka Tuhan beritahu Yohanes, ambil pelajaran dari peristiwa Musa meninggikan ular di padang gurun. Untuk itu kita baca Bilangan pasal 21. Ada yang bantu membaca kitab Bilangan pasal 21. Ayatnya cukup panjang tetapi baik untuk kita bisa baca dan dengarkan pembacaan tersebut. Bilangan pasal yang ke-21 ayat 4 sampai ayat 9. Silakan ada yang bantu membaca. Ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Oh, ternyata dalam perjalanan di daerah Edom sudah dekat dengan negeri perjanjian, yaitu Kanaan. Oh, mereka melawan Allah dan Musa. Terus, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan memakan makanan hambar ini. Kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular terdung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tertunduk dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka tiap orang yang terpaku jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya kepada sebuah tiang, maka jika seorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetap ia hidup. puji Tuhan, haleluya. Ini satu pelajaran berharga. Tuhan ajarkan kepada Rasul Yohanes. Lihat peristiwa ini. Sudah melawan Tuhan dan melawan Musa. Mereka menggerutu, mereka ngomel, mereka berkata, wah, roti air yang hambar. Tidak seperti waktu di Mesir.
banyak keenakan yang mereka nikmati, dan mereka merasa seperti mau mati di padang gurun tersebut. Padahal mereka sudah dipelihara Tuhan sekian puluh tahun di padang gurun. Tetapi itulah manusia. Mereka belum merasa cukup. Kemudian mereka mendapat pecut dari Tuhan. Ular-ular gedung, ular-ular berbisa kemudian datang. Untuk apa? Untuk menggigit, dan akhirnya banyak yang mati. Orang Israel menyadari, ini situasi yang tidak menguntungkan. Mereka datang kepada Musa, "Musa, kami berdosa, doakan kami Tuhan." Musa dengar, Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan beri arahan, buatlah ular gedung dari tembaga. Jadi ular yang memangsa, kemudian Musa membuat ular gedung seperti ular aslinya. Ya, dari tembaga, kemudian ular yang dari tembaga itu ditinggikan. Siapa saja yang dipagut oleh ular, digigit oleh ular gedung itu, jika dia memandang kepada ular tembaga yang ditunjukkan Tuhan untuk dibuat, maka dia tetap hidup. Dia memandang apa yang dia lihat, ular tembaga yang ditinggikan. Kalau lihat ular tembaga yang ditinggikan, dia tidak mati. Mengapa? Padahal dia digigit oleh ular gedung yang hidup. Harusnya dia mati. Tetapi secepat dia digigit ular itu, dia pandang. Tuhan katakan kepada Musa, biar dia pandang kepada ular gedung yang ditinggikan. Apa artinya? Ular gedung yang berbisa, maka lewat ular gedung tembaga yang ditinggikan, artinya bisa dari ular gedung itu mati. Sehingga mereka yang dipagut ular tidak jadi mati. Mereka tetap hidup. Tuhan tolong kita semua. Satu pemahaman yang sederhana, tapi begitu luar biasa Tuhan mau sampaikan kepada Israel. Begitu juga Tuhan mau sampaikan kepada gerejanya, juga kepada semua orang. Tuhan mau supaya semua orang bisa belajar dari peristiwa yang terjadi di zaman Musa. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, maka anak manusia harus ditinggikan. Puji Tuhan. Kalau Yesus tidak ditinggikan, maka Bapak Ibu Saudara, manusia tetap mati sebagai orang berdosa. Tetapi karena memandang kepada Yesus yang ditinggikan, maka Yesus yang ditinggikan
mengubah hidup manusia daripada kehidupan dosa menuju kematian yang kekal, beralih kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal, kehidupan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya membaca dalam kitab Roma saja, Roma pasal yang kelima, ayat 8 dan 9. Satu saudara bantu membacakannya. Pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Jadi Kristus mati karena apa? Karena kasih-Nya kepada kita. Puji Tuhan. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Puji Tuhan. Seluruh umat manusia, keturunan Adam dan Hawa, karena dosa berada di bawah murka Allah. Sama seperti pada zaman Musa, karena ada orang Israel berdosa, maka kena murka. Tetapi Tuhan perintahkan Musa, buat ular tedung dan tinggikan. Puji Tuhan, mereka yang memandang ular tedung itu, maka mereka tetap hidup. Dalam Roma pasal 5 ini, maka Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang sedang mengalami murka karena dosa. Tapi Tuhan tidak ingin satu manusia mendapat murka. Tuhan tidak ingin seorang pun mendapat penghukuman yang kekal karena tidak mengenal Dia, karena tidak percaya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya lewat Rasul Paulus datanglah firman Tuhan ini. Karena kasih-Nya Yesus, Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya Dia mati karena dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Dan itu berarti Dia menanggung dosa kita manusia. Dan kemudian karena kasih-Nya Dia mati, darah-Nya ditumpahkan, maka kita beroleh pembenaran. Artinya tadinya tidak benar. Karena kasih, karena kematian, karena darah Yesus sebagai korban, maka kita dibenarkan. Artinya dibersihkan dari semua dosa itu. Kita dijadikan benar karena percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terakhir dikatakan kita pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Karena apa? Karena kasih-Nya. Jadi kematian Yesus, salib Yesus menunjukkan bahwa Yesus ditinggikan. Haleluya.
Peringatan Paskah hari ini mengingatkan kita kasih Allah begitu besar buat hidup kita. Kasih Allah begitu besar buat semua orang. Orang tua, orang muda, anak-anak, anak yang kecil. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang memperhatikan kita. Dia tahu bahwa karena dosa begitu banyak ketidakbaikan telah hadir di dunia ini. Tetapi Dia Tuhan yang baik buat umat manusia. Ingat Paskah, ingat kematian dari Yesus karena dosa-dosa kita. Itu artinya Dia menanggung dosa kita. Ingat Paskah, ingat kita dibenarkan atau diselamatkan. Puji Tuhan, haleluya. Peringatan Paskah kali ini mengingatkan saya dan kita semua bahwa ada Tuhan yang baik buat kita semua. Itulah sebabnya kita menjadi umat yang sangat menghargakan Yesus Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Peristiwa kematian Yesus, peristiwa penyaliban daripada Yesus. Kalau kita baca Alkitab, saya tidak sempat membaca, itu karena para imam yang mempersoalkan Yesus. Sebab Yesus menyatakan Dia Mesias, Dia anak Allah, Dia juru selamat. Para imam Yahudi tidak terima, tidak mengerti. Kemudian para imam mengajukan kepada negara, pemerintahan Romawi pada waktu itu, bahwa Yesus harus disalibkan. Melalui proses bernegara, ada pengadilan negara, pengadilan Pilatus. Tapi Pilatus tidak mendapati kesalahan sedikit pun bahwa Yesus yang disebut Mesias Juru Selamat, Dia bersalah. Sehingga Pilatus harus cuci tangan, ambil air cuci tangan, menyatakan Dia tidak bersalah. Tetapi Dia harus ikuti para imam untuk menyalibkan akan Yesus. Kemudian negara Romawi pada waktu itu melaksanakan penyaliban Yesus. Penyaliban adalah hukuman terberat pada zaman itu. Kejahatan yang paling berat, maka hukumannya adalah penyaliban. Kalau sekarang mungkin disebut ditembak mati. Walaupun banyak negara tidak menjalankannya. Indonesia juga sangat berat untuk menjalankannya. Kecuali kalau tidak salah bandar narkoba, ya, gembong narkoba, sebab dia menghancurkan, ya, banyak anak bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus disalibkan. Menurut pandangan daripada para imam, selesailah riwayat Yesus.
Waktu Yesus hidup, Yesus mengerjakan apa yang ditugaskan Allah, menyelamatkan, mengampuni, menyembuhkan, memberkati. Tapi menurut para imam, kalau sudah mati, ya selesailah Yesus. Tetapi apa kata Alkitab dan apa pengalaman manusia? Justru penyaliban Yesus. Disitulah Yesus ditinggikan setinggi-tingginya. Sebab disitulah kasih Allah yang besar, yang luar biasa itu dinyatakan kepada manusia. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan tolong kita semua, kita merayakan Paskah tahun 2022. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terbayar kasih-Mu ya Tuhan. Kalau kita belajar lebih jauh, Yohanes pasal 3, saya cepat saja. Karena begitu besar, ayat 16, kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa atau mengalami penghukuman, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya orang percaya tidak punya hidup alami pada waktunya kita meninggal. Tetapi kita punya hidup rohani, hidup percaya pada Yesus, hidup yang diberi oleh Yesus, yaitu hidup yang kekal. Hidup kekal itu apa? Secara cepat kita memahami ayat 17. Hidup yang kekal adalah untuk menyelamatkan oleh Dia, oleh Yesus. Jadi hidup yang kekal adalah hidup keselamatan di dalam Yesus. Orang percaya pada Yesus yang ditinggikan, maka mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka punya hidup yang kekal, yang ujungnya akan hidup dan tinggal bersama Yesus dalam sorga yang kekal buat selama-lamanya. Firman ini berkata, kalau tidak percaya akan dihukum. Tetapi kalau percaya, maka dia diselamatkan, tidak akan mendapat penghukuman. Tuhan tolong kita semua. Sekali percaya Yesus, tetap percaya. Sekali kita ikut Yesus, kita mau tetap ikut Yesus sepanjang hidup yang Tuhan berikan. Berapa umur kita di dalam dunia ini? 80 tahun? Puji Tuhan. Ada yang bisa 90 tahun? Puji Tuhan. Ada yang 100 tahun? Puji Tuhan. Tetapi tidak terus bertambah, akan berhenti. Semua orang akan berhenti umurnya di dalam dunia ini. Tetapi orang percaya tidak berhenti umurnya sampai masuk dalam sorga. Mengapa? Sebab kematian daripada orang percaya, dia berpindah tempatnya dari dunia ini ke tempat Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti Yesus waktu dia disalibkan, ada seorang penjahat berseru pada Yesus, "Ingatkanlah aku, Yesus.
Itu berarti dia mengakui Yesus Tuhan. Padahal Yesus disalibkan. Tidak berdaya kelihatannya. Tetapi dia sadar bahwa ini adalah Tuhan. Ini juru selamat, ini Mesias. Maka Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Di tempat yang kekal, tempat yang senang buat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau disalibkan untuk kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk keselamatan. Kita mau tetap pegang keselamatan dalam Yesus. Dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam dunia banyak persoalan, benar. Kita terus mengalaminya. Saya 3 minggu ini persoalan kaki. Pada ujungnya rumah sakit bilang terapi ya. Kaki lagi sakit, dikatakan angkat. Sakit Pak? Iya. Angkat lebih tinggi lagi, sakit. Dan seterusnya beberapa step. Dilatih, saya nangkap dilatih supaya kuat. Bapak Ibu Saudara, begitu juga rohani kita. Dilatih dalam hidup beriman. Supaya iman kita tambah kuat. Ada persoalan, ya. Tapi kita mau tetap memandang Yesus Tuhan. Di dalam Dia ada hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada sebuah nyanyian. Ada sebuah lagu, mudah-mudahan lagu ini baik untuk kita nyanyi. Banyak perkara. Banyak
firman dalam peringatan Paskah. Betapa luar biasa Engkau Yesus buat kami umat manusia, buat kami umat yang beribadah kepada-Mu. Engkau mengerti keadaan kami. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Baik kami jemaat yang hadir, baik jemaat yang tidak hadir, kami percaya Engkau telah datang melawat setiap pribadi kami. Engkau berbicara pada tiap pribadi kami. Engkau nyatakan kasih-Mu, Engkau nyatakan berkat salib-Mu, berkat kematian, berkat kebenaran, berkat keselamatan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih, kami sungguh terima kasih. Kata-kata kami terlalu sedikit untuk nyatakan terima kasih, tetapi apa yang dapat kami Tuhan perbuat, kami mau perbuat untuk agungkan nama-Mu, untuk muliakan nama-Mu, untuk turun kepada-Mu. Ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus meteraikan firman di dalam hati pikiran kami. Engkau Tuhan tumbuhkan hidup firman, Engkau jadikan hidup firman Tuhan tegak dalam hidup kami. Jadikan itu berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, lebih dari yang kami doakan, kami percaya sesuai firman-Mu. Maka Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kebaikan-Mu pada tiap pribadi kami. Saya ajak kita angkat tangan kanan sejenak, nyatakan terima kasih-Mu, terima kasih-Mu, terima kasih-Mu kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh baik kepada kami. Tuhan, banyak orang di sekitar kami belum mengenal Engkau. Mohon lawatan Tuhan buat mereka, untuk mereka terima Engkau Yesus sebagai Juru Selamat. Kami juga berdoa untuk negara, Tuhan berkati pemerintah seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, kami ada dalam ibadah Paskah, bukan saja peringatan saat ini, tapi tiap hari dalam hidup kami. Kami selalu mengingat Engkau Yesus mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri pertemuan ibadah kami. Kami arahkan hati kami setiap hari kepada-Mu. Kami terima uluran tangan-Mu Yesus. Terimalah uluran tangan Yesus. Yesus hadapkan wajahnya buat kita semua. Dia ulurkan tangannya. Kita sambut tangan Tuhan yang penuh kasih, penuh anugerah, penuh kebaikan dari nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mohon berkat Tuhan untuk persembahan daripada umat-Mu, semua untuk hormat nama-Mu. Kemudian acara Tuhan menghias Tuhan, Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.